Oke, reaksi oksidasi dan reduksi. Sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu sih ini apa aja isinya ya. Jadi yang pertama, reaksi oksidasi reduksi itu melibatkan yang namanya oksidator dan reduktor. Jadi kalau kalian dulu waktu SMA, pasti sudah, kalau SMA-nya IPA dulu pasti pernah mendengar istilah ini ya. Jadi kalau oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi. Kalau reduktor itu adalah zat yang mereduksi. Oksidator sendiri dia adalah yang mengalami reduksi, kebalikannya ya. Tetapi kalau reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, ini dulu yang perlu dipahami ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa? Kita akan melibatkan atau belajar tentang yang namanya bilangan oksidasi. Ya. Yang selanjutnya, konsep ataupun prinsip-prinsip redoks itu biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konsep redoks berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang kedua adalah konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Dan yang ketiga adalah konsep redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ya, jadi ada 3 istilah atau 3 definisi dari redoks itu sendiri, ya, yaitu pelepasan oksigen, pelepasan elektron, dan perubahan bilangan oksidasi ini. Oke, selanjutnya. Jadi banyak sekali contoh reaksi oksidasi yang ada di sekitar kita. Misalnya ini, proses pembakaran bahan bakar ya. Kalau Anda naik motor, naik mobil, naik kereta, itu kan pasti ada bahan bakarnya, ada BBM-nya, baik itu bensin maupun kerosin ataupun aftur kalau naik pesawat ya. Nah, proses pembakarannya, perubahan dari bensin, kemudian masuk ke mesin menjadi energi, dan terakhir dia akan menjadi asap, itu adalah prosesnya adalah reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi ya. Contoh yang kedua reaksi reduksi dan oksidasi itu ini, yaitu makanan menjadi basi karena teroksidasi oleh udara ya. Jadi perubahan nasi yang awalnya segar, enak dimakan, kemudian menjadi basi dan rasa baunya tidak enak, rasanya masam, itu juga mengalami reaksi oksidasi ya. Selanjutnya, penggunaan baterai sebagai sumber listrik. Ini juga reaksi oksidasi ya. Penyepuan logam. Tahu penyepuan logam ya? Jadi kalau penyepuan logam itu adalah melapisi logam lain dengan logam yang lainnya. Misalnya, saya punya cincin. Cincinnya cincin emas. Tapi emasnya ini dia mulai pudar istilahnya ya. Mulai bergaris-garis atau tergores misalkan. Nah, agar cincin emas tadi ini mengkilap lagi, ini harus mengalami proses yang namanya penyepuan ya. Biasanya itu penyepuan itu intinya dialiri listrik. Nah, prosesnya itu disebut dengan proses atau reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Nah, yang selanjutnya adalah perkaratan. Ya, jadi perkaratan atau berkarat itu adalah juga salah satu reaksi redoks ya. Tahu berkarat ya? Besi yang awalnya mengkilap kemudian kena air atau kena asam, dia akan menjadi agak kemerahan. Itu disebut reaksi reduksi ya. Selanjutnya ada lagi
apalagi ya contohnya reaksi reduksi. Nanti deh ketemu di tengah-tengah ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi pengertian oksidasi dan reduksi itu berkembang sesuai dengan konsep yang menyertainya. Mulai dari tadi ya ada 3 konsep, konsep penggabungan dan pelepasan oksigen. Konsep yang kedua adalah konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Dan yang ketiga adalah konsep bilangan oksidasi. Ya. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen ya. Bagaimana konsepnya? Yaitu ini. Jika suatu zat ya menerima oksigen, maka zat itu dikatakan mengalami oksidasi ya. Jadi jika suatu zat menerima oksigen, zat itu dikatakan mengalami oksidasi. Nah, ya. Kemudian jika zat melepaskan oksigen, kebalikannya ya, tadi kan menerima, sekarang melepaskan oksigen, maka zat itu mengalami reduksi. Nah, ini dulu konsepnya. Sekarang saya kasih contoh. Yang pertama, logam magnesium terbakar dalam oksigen. Kalau magnesium terbakar dalam oksigen, maka persamaan reaksinya seperti ini. Ini saya tulis ulang ya, coba biar apa itu namanya? Oke, kalian kelihatan ya whiteboard-nya ya? Putih, Bu. Nah iya, dilihat dulu. Kelihatan. Yang pertama adalah misalkan logam magnesium, ada simbol S kecil di sini, ini menunjukkan dia bersifat solid atau padatan ya. Solid atau padatan. Nah, MgS ini ketika ditambah atau dibakar dengan oksigen atau dalam oksigen, oksigen kan berbentuknya gas. Jadi simbolnya adalah G. Ya, maka dia akan menjadi 2MgO yang bentuknya adalah padatan juga. Nah, reaksi ini itu disebut dengan apa? Karena dia mengikat oksigen. Mana definisi mengikat oksigen itu? Yaitu ini, Mg yang awalnya dia apa itu namanya? Sendirian, kemudian dia ditambah dengan O2 menjadi MgO. Nah, Mg-nya kan ini apa? Mengikat oksigen. Nah, proses pengikatan atau terjadinya penerimaan atau menerima oksigen ini berarti dia mengalami apa? Oksidasi. Ya. Jadi dia mengalami oksidasi. Oke, selanjutnya saya kasih contoh yang selanjutnya ini. Oke. Reaksi antara logam seng dan logam tembaga 2 oksida. Persamaannya seperti ini ya. Jadi yang tengah yang kotak ini itu tanda panah ya sebenarnya ya. Jadi Zn yang berupa solid atau padatan ditambah dengan tembaga. Tembaga itu simbolnya Cu. CuO tembaga 2 oksida. Cu
tembaga dua oksida itu bentuknya adalah larutan. Larutan itu disimbolkan dengan Aq, aqueous ya. Dia menjadi ZnO ditambah dengan Cu. Nah, O-nya yang awalnya dia terikat dengan Cu, kemudian di sini dia O-nya kemudian terikat dengan Zn. Maka tembaga dua oksida ini dia kan melepaskan oksigen ya. Jadi yang awalnya ini dia melepaskan oksigen. Besarkan. Sorry. Tuh, mana ini kok hilang ini. Bentar ya. Halaman berapa tadi? Ya. Jadi tembaga oksida atau CuO ini kan dia melepaskan oksigen. Oksigen yang awalnya nempel di sini dia lepas biar menempel di Zn ya. Maka karena dia melepaskan oksigen dan seng mengikat oksigen, berarti tembaga atau CuO ini dia mengalami reduksi. Sedangkan Zn-nya dia mengalami oksidasi. Gitu ya. Maka sengnya itu disebut ya, Zn ini disebut dengan zat pereduksi atau reduktor ya. Sengnya disebut dengan pereduksi atau reduktor. Sedangkan tembaga dua oksidanya dia adalah zat pengoksidasi atau oksidator. Ya. Jadi yang satu melepas oksigen, yang satunya menerima oksigen. Jadi ini merupakan suatu reduksi dan oksidasi yang secara lengkap ada dalam satu reaksi. Gitu. Oke. Oke, saya ke halaman selanjutnya. Oke, ini contoh yang ketiga, yaitu reaksi antara tembaga dua oksida dengan hidrogen. Nah, jadi sekarang kita mereaksikan ini CuO yang berbentuk padatan. Saya reaksikan dengan H2 yang berbentuk gas, maka ini tanda panah ya, jangan lupa ya. Menjadi Cu yang berbentuk padatan ditambah dengan H2O atau air yang berbentuk L. L itu liquid ya. Liquid itu artinya cair. Jadi tembaga dua oksida atau CuS ini dia berarti melepaskan oksigen. Maka CuO ini dia disebut mengalami reduksi karena dia melepaskan oksigen. Sementara hidrogen dia mengikat oksigen, maka hidrogen itu mengalami reaksi oksidasi. Ya. Ini yang barusan ya. Reaksi ini sama dengan reaksi yang ini sama dengan reaksi yang ini ya. Jadi si CuO ini mengalami reduksi menjadi CuS, sedangkan H2 ini mengalami oksidasi menjadi H2O. Itu maksudnya dari gambar ini ya. Maka CuO disebut sebagai oksidator dan H2 disebut sebagai reduktor. Nah, jadi dari ketiga contoh tadi maka kita bisa simpulkan atau ulangi lagi ya teorinya bahwa oksidasi adalah peristiwa pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah peristiwa pelepasan oksigen.
Jadi kalau oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, atau kalau reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya. Oke, saya lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, ini sudah latihan-latihan. Nah, oke, nanti aja ya latihan-latihannya. Sekarang saya jelaskan konsep yang kedua dulu, yaitu konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektronnya. Ya, awalnya reaksi oksidasi dan reduksi itu mula-mula hanya didefinisikan sebagai perpindahan atau pelepasan dan pengikatan oksigen seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi konsepnya mulai dikembangkan terus-menerus. Sehingga konsep yang kedua ini adalah konsep berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini adalah suatu reaksi logam magnesium ya dengan asam dan menghasilkan ion Mg2+. Asam itu di sini biasanya disimbolkan dengan H+ ya, ini asamnya ya. Kemudian Mg ini logamnya, karena kan logam padatan ya, Mgs ditambah dengan H+, H+ ini asamnya ya. Dia akan menjadi Mg2+ yang berbentuk aqueous ya atau larutan ya, atau ya larutan ditambah dengan H2 yang berbentuk gas ya. Sekarang perhatikan, atom magnesium berubah menjadi ion magnesium Mg2+ ya. Dari Mg dia berubah menjadi Mg2+. Ini ingat, dari Mg yang ini dia berubah menjadi Mg2+. Nah, perubahan dari Mg menjadi Mg2+ ini dia sambil melepaskan elektron ya. Berapa elektron yang dilepaskan adalah 2 elektron. Nah, reaksinya seperti ini. Mg yang awalnya tidak ada tanda plusnya, dia menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Jadi Anda perlu ingat-ingat, kalau ada plusnya ya, yang tandanya positif, artinya dia melepaskan elektron. Ya, berapa elektron yang dilepaskan? Adalah 2 elektron. Selanjutnya ion hidrogennya. Nah, ion hidrogen tuh yang ini ya, H+ ini ion hidrogen. Ion hidrogen H+ berubah menjadi H2. Berarti ion hidrogen ya, H+ itu mengikat atau menerima elektron yang dihasilkan oleh Mg. Berarti reaksinya menjadi seperti ini. Ingat ya, kotak-kotak 2 ini tanda panah ya, diganti dengan tanda panah ini. Jadi H+ dia ditambah dengan elektron menjadi H2. Karena ada angka 2 di depan H, berarti dia ditambah 2 elektron. Pada dasarnya H saja ini kan dia mengikat H+ saja menjadi H tok ya. Itu kan dia sebenarnya hanya mengikat 1 elektron. Tetapi karena di depannya H ini ada angka 2-nya, berarti 2 kali H+. Artinya ada 2 elektron yang masing-masing mengikat atau menempel ke H ya, menjadi H2 ya. Nah, pada reaksi ini ya, reaksi Mg ditambah H+ menjadi Mg2+ plus H2, ini yang bertindak sebagai reduktor itu adalah Mg. Ya,
Mg bertindak sebagai reduktor. Dan hidrogen dia bertindak sebagai oksidator. Ya. Jadi, oksidator itu apa? Berarti oksidator adalah zat yang mengikat elektron. Ya. Nah, ini hanya tadi dia mengikat elektron. Tetapi kalau reduktor itu apa? Yaitu zat yang melepaskan elektron. Siapa tadi yang melepaskan elektron? Yaitu ion Mg, ya. Sambil melepaskan elektron ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, oke. Saya lanjut ke bawahnya. Oke. Ini reaksi yang tadi. Reaksi antara logam seng dengan larutan tembaga sulfat, ya. Jadi ini reaksinya. ZNS ya ditambah dengan CuSO4 menjadi, ini panah ya, menjadi ZnSO4 dan CuS, atau Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus atau ditambah dengan Cu. Nah, reaksi ini dapat ditulis dalam dua tahap yang disebut dengan setengah reaksi. Nah, setengah reaksinya bagaimana? Kita satu-satu dulu. Kita dari Zn-nya dulu. Nah, atau yang ini sama saja ya. Zn itu dia reaksinya reaksi oksidasi. Zn yang awalnya tidak ada muatannya ya, atau tidak ada plus minusnya di atasnya ini, dia menjadi Zn2 plus 2 elektron. Artinya apa? Zn ini dia apa? Melepaskan elektron. Kemudian reaksi reduksinya siapa yang tereduksi? Yaitu Cu. Cu yang ini. Nah, Cu-nya ini mengalami reduksi dari Cu2+, dia menangkap elektron ataupun mengikat elektron menjadi CuS, ya. Jadi, reaksi secara keseluruhan kita bisa menulisnya seperti ini. Zn yang ini ya, perhatikan baik-baik. Zn-nya ini langsung turun ke bawah di sini. Karena sebelah sini tidak ada Zn lagi. Ini kan ibaratnya dijumlah ya. Kalau SMA dulu masih ingat, Zn-nya turun ke sini. Cu-nya ini juga turun ke sini. Nah, dua elektronnya ini, karena di sini di sebelah kanan sini ada 2 elektron, di sebelah kiri ada 2 elektron, berarti kalau dijumlahkan dia habis. 2 elektronnya ini hilang. Sehingga dia menjadi Zn plusnya ada di sebelah sini. Di sebelah kanannya panah. Ya, kalau yang kotak-kotak ini panah ya. Nah, kemudian CuS-nya ada di sebelah yang sini. Ini CuS dari CuS yang ini, dia pindah ke sebelah sini. Nah, ini adalah reaksi secara keseluruhan. Reaksi reduksi dan oksidasi. Ya. Aku ngene udah nih, Bang. Lah iya. Koyo jelasan materi. Selanjutnya dari keseluruhan ya, jumlah dari kedua setengah reaksi yaitu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi itu disebut dengan reaksi redoks ya. Jadi gabungannya ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, ini disebut dengan redoks ya. Redoks itu kependekan ya. Nah,
inilah tadi reaksinya reaksinya itu yang satu melepaskan elektron, yang satunya menangkap elektron. Nah, jadi kesimpulannya apa? Yaitu oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron. Nah, Zn ini mengalami oksidasi. Sedangkan reduksi adalah peristiwa pengikatan elektron. Siapa yang mengalami reduksi? Yaitu Cu2+ menjadi CuS ini. Jadi, proses oksidasi dan reduksi berlangsung dalam satu reaksi. Jadi, kalau oksidator adalah pengikat elektron, sedangkan reduktor adalah pelepas elektron, ya. Jadi di sini oksidatornya siapa? Yaitu Cu+2 elektron. Ini adalah oksidatornya yang pengikat elektronnya. Kalau reduktornya adalah pelepas elektronnya, ya. Oke, sampai di sini ngerti? Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang bertanya, silakan. Ayo, kalau sudah saya kasih kesempatan begini, silakan dinyalakan mic-nya, boleh.